Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak. Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar. Untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Tidak main 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom, shalom. Mana nih? Lambaikan tangan karena lagi di mute, nggak kelihatan dari sini. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke minggu pertama di bulan Juli. Yeay, setengah tahun kita sudah lewati 2021. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengalami Tuhan lebih lagi hari ini.
untuk kebaikan-Mu. Haleluya, kami naikkan syukur kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Shikeralana moya ralana bo hiralana. Sekalipun dunia bergoncang, Kau tetap Tuhan. Oh, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus Maha Hadir. Sekalipun kami terbatas ruang dan waktu, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kembali menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. When the mountains fall and the tempest roars, You are with me. When creation falls, still my soul will soar on Your mercy. Lord, I walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revived in Your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of Your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of Your name, rising up from the ashes. God, forever You reign, and my soul will find refuge in the shadow of Your wings. I will love You forever, and forever I'll sing. When the world comes in, still my hope will cling to Your promise. Oh, where my courage ends, let my heart find strength in Your presence. Oh, I walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revived in Your story. And I look to the cross as my failure is
rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Oh, when the word comes in, still my soul will soar on your mercy. Oh, where my courage ends, let my heart find strength in your presence. Oh, I walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Oh, and forever I'll sing to you, Lord Jesus. In your presence, oh Lord. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, I look to the cross as my failure is lost. Hallelujah. Ooh, I walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. I walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost.
from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, but forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. I will love you forever, and forever I'll sing. Oh, 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 and forever I'll sing to you, Lord. Hallelujah. Oh, oh, I'll sing to you, Lord Jesus. We give you praise. We give you praise. And I worship you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Oh, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus,
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Oh, oh, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya untuk bagi Engkau Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu mau melakukan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan telah kasih kepada setiap kami. Kami mau mengembalikan Tuhan bukti tanda ketaatan kami kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu nyata pada setiap kami saat kami boleh taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kita semua yang siap dan bersuka cita untuk mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Katakan amin.
Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam kita di masing-masing mana kita berada. Ya, kesempatan untuk mempersiapkan. Oke. Mari kita yang adalah perjanjian covenant, bukan cuma sekedar kontrak perjanjian. Nah, itu dan dia kan mari kita sama-sama berdoa. Kami ya, kami percaya Engkau memberkati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, Tuhan memberkati tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati roti yang ada di tangan kami, perjamuan kudus, anggur yang ada di tangan kami, Tuhan kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat perjamuan kudus kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau kita beriman, kita percaya, makan dengan iman, makan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang kita sudah siapkan di rumah. Kita angkat, kita mengucap syukur. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Dan kalau kita percaya, kita yakin dengan iman, kita dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesembuhan. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa, waktu kami memakannya, waktu kami minumnya, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Diberikan kekuatan kepada kami, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan itu mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur, kami berdoa, kami siap menerima firman-Mu Tuhan, kami dipersekutukan dengan perkataan-Mu sendiri, dengan perkataan firman-Mu. Firman-Mu yang menopang seluruh alam semesta ini, itu menopang kehidupan kami di masa-masa yang sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami hari ini. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Shalom. Shalom. Ya, kok ada suaranya ya? Ini suaranya sudah oke? Cek dulu, cek. Sudah oke, nanti sudah ngoceh sana sini, ternyata mati ya. Sudah oke? Ntar dulu, ini harus mengendalikan banyak ini.
Udah oke ya? Ah, ini kok mati, ntar dulu. Mantap, tadi agak gangguan ya. Oke ya, oke, sip. Sip, mari teman-teman semua, ini tidak akan menyurutkan hati kita, karena firman Tuhan tetap firman Tuhan. Firman Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan kita. Ya, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kita buka di dalam ini sudah bisa share screen. Oke. Oke, saya siapin dulu ya. Oke. Ya, harus mengoperasikan. Sabar ya. Oke, harus konsentrasi. Mana ini kalau muncul? Oke, ini sudah kelihatan ya? Yes. Ya. Oke, teman-teman. Ya, mari kita sama-sama kita membaca firman Tuhan di Roma ayat 1, Roma 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya, dan dalam kitab-kitab suci tentang anak-anak, dan dalam kitab-kitab suci tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih, karunia, dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari surat Paulus ke jemaat yang ada di Roma. Ya, saya kasih judul tentang Injil dan tentang Injil, ketaatan, ketaatan yang berasal dari iman, ya kan? The obedience of faith. Nah, hari ini sebelumnya saya mau kasih tentang gambaran latar belakang surat Roma ini dulu, supaya kita mengerti secara keseluruhan kerangka berpikir atau latar belakang sejarah dari Roma ini, surat Roma ini. Nah, surat Roma ini adalah surat kerasulan Paulus yang paling panjang, terpanjang, terkompleks, ya, rumit, dan sangat teologis, ya, sekaligus aplikatif. Jadi lengkap banget ya. Jadi ada teologis, aplikatif, filosofinya ya, ada, kompleks, panjang banget ya. Ada 16 pasal semuanya. Dan ini banyak orang ngomong ini bahwa adalah karya masterpiece-nya Paulus dan Roh Kudus ya, yang menginspirasikan kan Roh Kudus ya. Nah, surat Roma adalah jantung dari Injil. Jadi kalau mau belajar tentang Injil, tentang gospel, Roma ya ditulis oleh seorang yang kehidupannya memang berpusat di sekitar Injil, di sekitar kabar baik itu sendiri, Injil. Nah, pembukaan surat Roma dibuka dengan Injil. Roma 1 yang kita baca tadi, Roma 1 ayat 1 sampai 17. Tapi kepanjangan kan. Nanti saya bagi hari ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat 7 aja. Ya. Itu dimulai dengan Injil, dan surat ini ditutup dengan Injil pula. Roma 15 sampai Roma 16 itu juga ngomongin tentang Injil. Jadi awal sama penutupan ditutup dengan Injil. Jelas ini memang kitab yang berisi tentang Injil, ya, teologi tentang Injil. Di situ ada iman, di situ ada tentang kasih karunia, di situ ada murka Allah, lengkap lah pokoknya ya.
Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya agak pelajaran Alkitab, tapi saya yakin kan nggak gitu berat, ringan aja. Karena apa? Karena kita penting. Saya nggak mau kasih teman-teman semuanya makanan yang bubur terus. Jadi memang harus lebih dari bubur, dan asik nih saya pelajari banyak hal yang luar biasa. Tapi nggak mungkin saya kasih semuanya ya. Nah, kita lanjut lagi. Jemaat di Roma ini bukanlah jemaat yang Paulus dirikan, bukan. Kemungkinan besar ini efek dari pencurahan Roh Kudus yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi kekristenan tersebar di mana-mana dan salah satunya di Roma. Jadi pada pemerintahan Kaisar Claudius Edict, orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma itu diusir keluar dari Roma. Ya, sementara yang dari bangsa-bangsa lain non Yahudi, bangsa kafir ya, the Gentiles itu tetap di Roma ya. Dengan berjalannya waktu, mungkin setelah Claudius itu meninggal, Kaisar Claudius meninggal, orang Yahudi ini diperbolehkan kembali ke Roma. Tapi waktu mereka kembali ke Roma, mereka berbaur dengan orang-orang non Yahudi, ya the Gentiles itu tadi ya, dan mulai memaksakan adat istiadat Yahudi dan hukum Musa kepada orang percaya yang non Yahudi. Nah, inilah yang menjadi ketegangan di antara jemaat di Roma. Ini juga dipicu dengan jumlah orang Yahudi yang dulunya itu mayoritas, sekarang setelah mereka kembali itu jadi minoritas. Lebih banyak di Gentiles, orang-orang percaya yang dari non-Yahudi. Nah, dalam rangka inilah Paulus menulis surat, memberikan nasihatnya sebagai rasul. Dia memperkenalkan diri sebagai rasul di jemaat di Roma. Nah, dalam konteks seperti inilah kita harus membaca Roma, surat Roma ini. Nah, kekristenan itu sama seperti zaman Roma waktu itu. Kekristenan itu bukan lari sprint, tetapi maraton. Kekristenan lebih membutuhkan durability daripada power atau kekuatan yang sesaat. Ya, permasalahannya adalah pertumbuhan kekristenan itu berada di dua tension, di dua ketegangan, ya. Yang satu namanya legalisme, yang satu namanya antinomianisme. Nah, apa itu? Ya, legalisme itu sama dengan moralisme, ya kan? Atau kalau lebih gampangnya agama, ya. Kalau yang antinomianisme itu relativisme, mungkin kita sering dengar kata itu, atau kalau Pak Arifin sering ngomong itu lawlessness, keadaan yang tanpa hukum. Nah, legalisme ini ketaatan kepada hukum Allah, ya agama gitu ya, gampangannya kalau mau kita kasih gambar ya, moral, etika, agama dengan sangat menjadi rohani, menjunjung moral yang tinggi, sehingga kita merasa layak untuk mendapatkan keselamatan. Ya, ini seperti gambaran di jemaat di Roma. Yang satunya ngomong, "Oi, kamu harus ikutin Taurat Musa, hukum Musa, bla 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 dan sebagainya." Satu, nggak perlu, aku ini kan hidup dikasih karunia, kurang lebih gitu ketegangannya. Sedangkan antinomianisme ini paham yang lebih kepada hukum Allah, ya. Ketiadaan hukum, hidup menurut kehendak standar diri sendiri, KD, ya, karpe dewe, ya, maunya sendiri. Nah, tetapi di dua ketegangan ini ada irisan, ada satu di tengah-tengahnya itu yang memiliki kebutuhan yang sama. Apa itu? Menyelamatkan diri sendiri. Ya, kedua paham ini sebenarnya punya kesamaan yang namanya adalah menyelamatkan diri sendiri. Atau kalau mau kata lain yang lebih ini, aku mau bahagia. Ya, saya kasih penjelasan yang lebih jelas lagi ya. Baik legalisme atau antinomianisme sebenarnya sama-sama tidak menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan tentunya. Keduanya adalah strategi atau pendekatan yang berbeda yang sedang berusaha memegang kendali hidup mereka sendiri dengan melihat sesuatu di luar Tuhan, mencari kebahagiaan di luar Tuhan sebagai sumber keselamatan atau kebahagiaan mereka. Ya, dua ketegangan ini membuat hidup kita itu lelah. Ya kan? Membuat hidup kita lelah. Loh, kalau yang antinomianisme kan enak kok, relativisme bebas, ya, irreligion, tidak beragama. Jangan salah. Mereka harus terus putar otak. Mereka harus tetap memakai logika mereka ketika mereka menghadapi masalah-masalah. Gimana ini ya? Harus tangguh, harus tough. Ya, akhirnya capek juga ya.
Ya, Bang Coki suatu saat nanti capek juga nanti ya. Dia harus mengandalkan otaknya yang seuprit itu untuk selalu berusaha meng-up dirinya sendiri bahwa aku bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Capek itu loh. Dia harus tough di depan semua orang. Yang satunya agama, yang satunya relativisme. Nggak ada agama, nggak ada aturan. Nah, apa ya? Ini ya, seperti ini ya. Coba saya harus ingat-ingat lagi. Tar dulu. Ini kalau mau share lagi gimana? Baik. Oh, di situ. Oke. Harus sabar sebentar. Ya. Oke, ini gambarannya ya. Saya nggak usah ganti-ganti, gini aja ya. Nggak usah full layar ini ya. Yang di tengah itu, gambarnya yang tadi di tengah. Oke? Oke. Nah, saya bagi khotbah saya dua bagian. Yang pertama Injil, yang kedua adalah ketaatan iman. Ya, yang pertama kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. Iman. Ya, ini dia. Ya. Roma 1 ayat 1 sampai 4. Dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabinya dan sebagainya. Tadi kita sudah baca ya. Nah, saya mau sharing tentang ini dari yang pertama ini. Apakah yang membuat seorang Paulus yang jenius, calon pemimpin masa depan, orang Farisi, mau menghambakan diri menjadi budak? Ya, bahasa Inggrisnya servant, ya kan, bond servant. Tapi bahasa aslinya itu memang budak, doulos. Arti doulos itu ada dua, servant memang ia hamba, dan slave, budak. Nah, perbedaannya itu adalah ketundukan hamba kepada tuannya. Itu bersifat sukarela, hamba kepada tuannya itu sukarela, ya, voluntary. Sedangkan ketundukan budak itu tidak. Setiap budak pasti seorang hamba. Ya, jelas itu. Tetapi seorang hamba belum tentu budak. Budak adalah seorang yang sepenuhnya tunduk pada kehendak orang lain. Seorang yang tidak memiliki keinginannya sendiri, nggak bisa. Ya. Tetapi orang dan pelayanannya sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Doulos yang dimaksud Paulus dalam surat Roma pasal pertama ayat 1 ini adalah doulos yang artinya budak, bukan servant, bukan hamba. Seorang yang tidak memiliki keinginannya sendiri, tetapi orang dan pelayannya sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Tetapi di sisi yang lain, Paulus juga mengatakan bahwa aku itu adalah dipanggil untuk menjadi rasul, seorang utusan, ambasador. Yang satu itu humility, kerendahan hatinya. Aku ini budaknya Kristus, bosku itu Tuhan. Ya, dan yang lainnya dia ngomong, aku punya otoritas karena aku diutus oleh Tuhan itu sendiri. Dia katakan di situ, untuk tujuan apa? Untuk Injil. Nah, Injil inilah yang membuat Paulus dipisahkan. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia dikuduskan. Bahasa Inggrisnya set apart, dipisahkan. Nah, ini hampir sama dengan arti kata Farisi. Farisi, parisaios, itu artinya dipisahkan. Sama, ya. Akar kata yang sama. Dulu dia budak dari Yahweh. Ya, seluruh orang Israel itu hamba, budak dari Allah yang luar biasa itu. Ya, nah sekarang ia memperkenalkan karena dia dikeluarkan dari Mesir dan sekarang Tuhan jadi Tuhannya dan mereka menjadi umatnya. Mereka milik Yahweh. Ya, sekarang ia memperkenalkan nama Yesus, Mesias, bukan cuma sekedar Yahweh. Paulus memperkenalkan lagi, aku ini hamba Yesus Kristus. Jadi tambah jelas. Dulu ia dipanggil menjadi Farisi. Sekarang ia menjadi rasul, dipisahkan untuk menjadi rasul. Seorang utusan Yesus Kristus. Dulu ia dipisahkan untuk hukum Taurat. Sekarang ia dipisahkan untuk Injil. Nah, lihat beautiful ya, perubahan transformasinya. Dulu dia orang Farisi, sekarang rasul Yesus Kristus. Ya, dulu dia cuma ngabarkan tentang hukum Taurat, sekarang dia ngomong, aku adalah pemberita Injil. Ayat 1 itu ngomongnya seperti itu. Paulus hendak menunjukkan
siapa tuannya, under authority, dan panggilannya adalah rasul, dia punya authority. Ini kontradiksi yang indah ya. Aku ini under authority, aku tidak punya hak untuk hidupku sendiri. Ya, tapi aku punya tugas di mana aku diutus, aku punya authority. Dan dia juga punya yang namanya purpose, dia punya tujuan, yaitu Injil Allah. Ini gambaran dari seorang Paulus. Saya kasih gambaran ini dulu ya, sebelum ngomongin yang lanjut ya. Nah, berikutnya. Nah, apa itu Injil yang membuat Paulus rela untuk dimuliakan sebagai budak? Apakah Injil yang membuat Paulus senang kehilangan segalanya? Apakah Injil itu yang membuat Paulus, aku rela kehilangan semuanya? Nah, untuk membagikannya, ya, untuk membagikan ke banyak orang, Paulus rela menghilangkan semuanya, kehilangan semuanya. Kita perlu merundungkan kata Injil ini sendiri. Gospel dalam bahasa Inggris, bahasa Yunaninya itu euangelioi, ya, euangelioi, yang bukan gelai, bukan ya. Pemberita yang baik, itu artinya good herald, ya, good herald. Saya kasih ini dulu, saya kasih share dulu. Harus sabar ya, sabar. Nah ini, euangelioi, good herald, pemberita yang baik. Nah, apa itu pemberita yang baik? Saya kasih gambaran seperti ini. Pada abad pertama, jika kita di medan perang yang jauh, seorang kaisar akan memenangkan kemenangan, memenangkan peperangannya, kemenangan besar akan terjadi, lalu dia akan mengamankan perdamaian itu, kemenangan itu, dengan menegakkan otoritas di sebuah tempat di mana dia sudah memenangkannya. Dan bukan cuma sampai di situ aja, dia akan mengirim bentara. Di Alkitab ada kata bentara ya. Mungkin kita bertanya-tanya, bentara itu apa ya? Bentara. Nah, bentara ini angeloi. Angel itu utusan. Angeloi, ya, angel untuk menyatakan kemenangan, kedamaian dan otoritasnya. Jadi waktu raja itu menguasai sebuah tempat, kemenangan ada di situ, dia ngomong kepada rakyatnya, dia kirim utusan, dia kirim good herald, dia kirim utusan bahwa rajamu sudah menang, rajamu itu tentara yang akan menyerang kita, yang akan membunuh kita, yang akan menguasai kita, sudah dikalahkan oleh raja kita. Ya, itu good herald. Nah, ayatnya ada di sini ya, ayatnya ada di sini. Katanya suruh full screen. Oke. Ya agak ribet sedikit kalau full screen ya. Full screen. Karena saya harus ganti-gantian sama catatan saya. Ada di Alkitab semua juga. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ini dia ya. Oke. Tuh, ayatnya di sini. Katakan di sini ya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Ini adalah latar belakangnya. Saya tentunya tidak punya banyak waktu. Ini indah sekali ceritanya di sini, ya. Dan dikatakan kirim, itu ada kasih kabar berita bahwa rajamu itu memerintah, rajamu sudah menang, ya gitu kira-kira ya. Bahasa Inggrisnya juga gini. How beautiful upon the mountains are the feet of him who bring good news dan sebagainya. Who bring good news of happiness. Ya, your God reigns. Ini keren sekali. Ya. Nah ini ayatnya menyampaikan tentang good herald. Ada lagu Natalnya tentang herald ya, hark herald the angel ya kalau tidak salah ya. Herald, pembawa kabar baik. Nah, apa itu Injil? Nah, saya lanjut terus ya, sambil pelan-pelan ya, sabar ya. Apa itu Injil? Injil, ini perhatikan baik-baik, pelajari baik, renungkan baik. Injil adalah sebuah pengumuman, sebuah deklarasi. Injil bukanlah nasihat untuk diikuti atau tips kehidupan atau tips and trik kehidupan supaya kita jadi orang baik, bukan. Injil itu tentang pengumuman, tentang deklarasi. Injil itu tentang sebuah pemberitahuan, announce, sebuah pemberitahuan tentang kabar baik, tentang kabar kemenangan, tentang sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Injil itu bukan nasihat baik.
Injil itu adalah berita baik. Sama seperti proklamasi, ya, proklamasi kemerdekaan RI itu berita baik. Proklamasi kami putra dan putri salah ya itu itu kan sumpah pemuda kepada pemudi. Ya. Proklamasi waktu Indonesia dengar itu kabar baik Indonesia merdeka. Itu cuma tulisan singkat gitu aja. Ya, saya tidak perlu bahas ini. Tapi itulah berita kabar baik. Jadi, kalau kita menganggap Injil itu 1001 cara untuk menjadi orang Kristen yang sukses dan baik, Anda gagal memahami Injil. 5 langkah untuk menjadi orang Kristen yang luar biasa, Anda gagal. Karena Injil itu adalah berita baik. Kabar baik yang sudah terjadi. Perhatikan guys, kabar baik yang sudah terjadi. Nah, ada beberapa sebutan, ini pengetahuan saja, ada beberapa sebutan di Perjanjian Baru tentang Injil. Yang positif dulu, itu ada yang nyebutin Injil kerajaan atau Injil surga, Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah. Ada Injil Yesus Kristus, Injil anaknya, Injil Allah yang di Roma ini disebutin Injil Allah, Injil kasih karunia, Injil keselamatan. Saya baru tahu nih yang terakhir, Injil damai sejahtera. Ada banyak. Ya. Dan kalau yang negatif itu Injil yang lain. Injil manusia ya, Injil palsu lah ini yang dua, cuma ada 2 Injil lain dan Injil manusia. Dan ini luar biasa ya. Saya lanjutin terus. God's story. Ini tentang apa? Injil itu tentang ceritanya Tuhan. Rasul Paulus pemberita pengumuman ini mengingatkan kita bahwa Injil itu bukan miliknya Paulus, bukan idenya Paulus. Itu tidak berasal dari Paulus. Dan dia tidak mengklaim bahwa itu adalah karyanya, enggak. Sebaliknya dia sebut dari Allah, Injil Allah. Ini tentang kisahnya Tuhan dari awal sampai akhir dan kita semua ada di tengah-tengahnya. Ya, kita ini seperti Paulus, tidak memiliki kebebasan untuk mengubah apapun tentang ceritanya Tuhan, tentang pesan kabar baik ini. Tidak boleh dimodifikasi. Kalau dimodifikasi itu menjadi Injil yang lain, Injil yang palsu, Injil KW. Nah, gospel itu berasal dari bahasa Inggris kuno, artinya God, Tuhan, spell, cerita, God story. Tadi Dedek lagunya ada Your Story, Revive Us, ya kan? Ceritanya itu membangkitkan aku. Gospel itu adalah God spell, ceritanya tentang Tuhan. God story. Tidak ada ceritanya tentang kita. Kitalah yang ada dalam ceritanya Tuhan. Nah, Injil juga itu ngomongin tentang, kalau di ayat 2-nya, Injil itu ngomongin tentang God promises. Ya, tentang janjinya Tuhan. Jadi Injil ini bukan hal baru. Sebaliknya Tuhan menjanjikannya sebelumnya. Bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu di Kejadian 3 ayat 15 ya. Katakan di situ itu Injil yang pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberitakan Injil. Dari keturunan perempuan ini akan lahir benih yang akan menghancurkan kepalamu, ya kan? Tapi engkau cuma menggigit tumitnya. Itu Injil. Ya, aku akan mengadakan permusuhan. Itu Injil. Ya, digenapi lewat Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, nabi-nabi sudah menyampaikannya. Nah, semua tertulis di dalam kitab suci yang kita baca, itu ngomongin tentang Injil, itu ngomongin tentang kabar baik. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, God and creation. Terus fall and sin, kejatuhan manusia dalam dosa. Habis itu apa? Redemption story, itu ceritanya tentang Kristus. Dan ceritanya belum selesai sampai situ. Dan ada cerita tentang gerejanya. Dan ada nanti ceritanya tentang recreation. Recreation apa? Penciptaan ulang, langit bumi yang baru. Kita semua sedang menuju situ. Inilah harapan kita. Inilah harapan kita untuk kita tetap hidup di sini. Nggak nunggu kapan ya badai berlalu. Ya. Pasti akan badai terus nih selama kita hidup di sini. Nanti badainya selesai, ada badai lagi. Nanti ada badainya selesai, ada badai lagi. Kita nggak cukup dengan pengharapan badai pasti berlalu. Kita harus punya pengharapan yang jauh melebihi badai pasti berlalu. Apa? Kita melihat langit dan bumi yang baru. Ini pengharapan Injil. Ya. Isinya tentang apa? Gospel content. Isinya apa? Isinya tentang anak, tentang Kristus, ayat ketiga. Injil berpusat pada Yesus Kristus. Ini tentang seorang, ya. Ini tentang seseorang, bukan tentang konsep. Ini tentang pribadi, bukan cuma sekedar pemikiran, dan itu sudah dilakukan. Ini tentang Kristus, bukan tentang kita. Ya, saya harus bagi slide.
Soalnya dikasih tanda sudah di sini. Mati slide lagi. Ya. Ya. Oh, ini yang tadi sudah. Ya, kita tidak pernah benar-benar merengkuh Injil, kabar baik itu, sampai kita mengerti bahwa pada dasarnya ini bukan pesan tentang kehidupan, impian, atau harapan kita. Injil berbicara tentang transformasi dari semua hal itu tadi. Injil adalah pernyataan tentang anak Allah, manusia, Yesus Kristus. Injil itu bukan ngomongin gimana ya supaya kehidupanku sukses, gimana ya supaya impianku tercapai, gimana ya supaya harapan-harapanku ini dipenuhi dan aku bahagia, aku senang. That's not gospel. Injil itu tentang Yesus Kristus. Kalau kita gagal mengerti ini, kita gagal merengkuh keindahan Injil. Injil bukan tentang kita. Bukan berarti kita tidak boleh punya kehidupan yang bagus, bukan kita tidak boleh punya impian yang keren, bukan kita tidak boleh punya harapan-harapan yang bagus. Tapi kita selalu memandang kehidupan, impian, harapan kita dengan perspektif Injil, dengan kacamata Injil. Untuk apa semuanya itu? Ini yang kita miss di sini, ya, miss kita di sini. Oke, lanjut. Ya, saya tidak sempat cerita yang ini. Kalau saudara bedah ini banyak sekali, luar biasa ya. Makanya semakin kita dalam, ada banyak pemandangan yang keren, yang luar biasa. Kan saudara bisa nanti pelajari sendiri di Komsel, rame-rame kita nanti bahas ya. Ya, itu tentang bagaimana Yesus benar-benar manusia, dijanjikan oleh Roh Kudus di ayat ketiga itu. Dia dari benih keturunan Daud, tapi dia juga benih ilahi ya. Ya, sepenuhnya ilahi. Itu ada di ayat 2 ya. Ya, dari dia lahir sampai mati sampai bangkit, dikatakan di situ di ayat ketiga, dikatakan di situ ayat keempat, dinyatakan dengan kuasa sebagai putra Allah dalam kebangkitannya lewat roh pengudusannya. Itu luar biasa. Tapi saya tidak sempat untuk membahas itu ya. Nah, apa itu Injil? Apa yang sudah dilakukan sama Tuhan Yesus? Dia menyelamatkan kita. Injil adalah kabar baik yang mengumumkan bahwa kita telah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Ya, dari apakah kita diselamatkan? Injil dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa kita diselamatkan dari murka yang akan datang, dari murkanya Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Ya, itu adalah murka Tuhan. Kita terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, hubungan kita itu rusak. Ya. Kita mengalami keterpisahan. Masalah kita itu bukan hubungan horizontal. Masalah kita itu hubungan vertikal. Apa yang terjadi di horizontal itu karena hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Vertikal kita nggak beres. Injil itu menyelamatkan kita. Sehingga kita punya hubungan kembali dipulihkan. Yang berikutnya, Injil adalah, saya tidak usah ganti ya, karena waktunya tidak nutup. Nanti saya bagi ininya aja di mana di Komsel PPT-nya. Injil adalah berita tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, menjadi orang Kristen adalah tentang perubahan status. Ya. Perubahan status. Status apa? Di 1 Yohanes 3:14 mengatakan seperti ini. Kami telah berpindah dari kematian ke kehidupan. Dan diomongin tentang gini, kita sedang berpindah dari kematian ke kehidupan. Enggak. Ketika Injil telah menyelamatkan kita, ketika kabar baik telah menyelamatkan kita, cuma punya dua pilihan. Kamu itu diampuni dan diterima, atau tidak. Kamu itu sudah dibangkitkan dari kematian atau tidak. Kamu itu memperoleh hidup kekal atau tidak. Jadi tidak ada yang sedang. Kamu di dalam Kristus atau tidak? Nah, pertanyaan saya buat kalian semuanya. Kalian sudah di dalam Kristus atau tidak? Kalian sudah diampuni atau tidak? Kalian memperoleh hidup kekal atau tidak? Tidak ada yang sedang. Posisinya langsung berubah.
reconcile, diperdamaikan dengan Tuhan. Ini keren. Ya, ini keren. Ya, melalui Kristus, pribadi yang diurapi di mana Allah telah menetapkan untuk memerintah umat. Injil adalah pernyataan tentang pemerintah Yesus yang sempurna. Ini ngomongin tentang kingdom. Dan undangan untuk berada di bawah pemerintah. Bukan cuma diselamatkan dari murka, bukan dipulihkan hubungannya, tetapi dimasukkan ke dalam kerajaannya. Ya. Sebuah undangan untuk berada di bawah pemerintahan yang sempurna itu. Untuk menjadikan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pemerintahan kerajaan yang luar biasa. Nah, ini luar biasa. Kalau kalian baca pasal pertama sampai pasal 4, itu ada kerjasama yang keren antara Allah Tritunggal, the triune God's work, mahakarya Allah Tritunggal. Tuhan menyelamatkan orang berdosa secara tim. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang bekerja sama dalam hikmat yang berdaulat, kekuatan dan kasih untuk mencapai keselamatan umat pilihannya. Bapa merencanakan, Putra memenuhi kehendak Bapa dengan menebus. Roh melaksanakan tujuan Bapa dan Anak dengan memperbarui. Ya, tujuan Bapa dan Anak, ya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus yang menyempurnakan lewat hidup kita untuk memperbarui terus panggilan kita di dalam kehidupan kita. Ini keren, ini luar biasa dan ini tidak ada di dalam kepercayaan yang lain. Ini yang menjadi dasar. Ya. Injil bukanlah cara untuk membawa orang ke surga. Injil adalah cara membawa orang kepada Tuhan. John Piper ngomong seperti itu. Jadi tujuannya, kembali lagi, Injil Allah. Tujuannya apa? Allah sendiri. Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Injil bukan cara membawa orang ke surga. Kalau kita mikir Injil membawa kita ke surga, kita tidak benar-benar merengkuh Injil. Kita tidak benar-benar memegang Injil, menggenggam Injil. Karena pada sejatinya, Injil itu membawa kita kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan ketaatan iman? Roma 1 ayat 5 sampai 7. Ya, itu bagian yang kedua, ketaatan iman. Kalau di bahasa Indonesia iman dan ketaatan. Tapi bahasa Inggrisnya the obedience of faith. Nah, ini keren ya. The obedience of faith. Nah, ini skupnya, saya kasih gambarnya dulu. Di ayat 5 ini Paulus menegaskan bahwa Injil itu untuk semua orang. Kabar berita ini untuk semua bangsa-bangsa. Di antara semua bangsa, bukan Yahudi. Dan Paulus sebagai rasulnya, dia menyebarkan itu di antara orang yang non-Yahudi. Itu panggilannya katanya. Itu skup dari Injil. Injil itu untuk semua bangsa. Mau hitam, putih, kuning, ya, mata sipit, mata belok, rambut keriting, rambut lurus, semuanya, tidak ada batasan. Ini keren ya. Tapi saya tidak bahas itu. Saya bahas yang bawahnya. Tentang purpose-nya, gospel purpose. Tujuan Injil itu sendiri. Ya. Dengan apakah panggilan Injil itu yang disampaikan oleh Paulus? Paulus ngomongnya seperti ini di ayat 5. Mentaati Kristus dan mempercayai Kristus. Hidup dengan ketaatan yang timbul dari iman. Apa artinya ini? Ya nanti itu seluruh kitab Roma ngomongin tentang ini. Iman. Ya banyak sekali. Nah saya langsung lanjut aja di bagian yang ini aja. Apa arti percaya? Ya, memiliki iman. Ya, pertama adalah ini. Percaya kepada Kristus tidak berarti bahwa masa lalu kita sudah diampuni. Ya, itu memang benar. Kenapa kamu percaya sama Kristus? Ya, karena masa laluku sudah diampuni kok. Aku sudah diampuni, aku sudah dipulihkan, memulai hidup baru dan berusaha lebih keras untuk hidup yang lebih baik sekarang kok untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika itu adalah pola pikir kita masih menempatkan iman kita pada diri sendiri. Itu bukan tentang iman yang ditaruh di dalam Kristus. Itu adalah iman yang ditaruh di dalam diri kita sendiri. Ya aku sudah diampuni, aku sudah diterima oleh Tuhan. Ya gimana ya, aku harus berusaha lebih baik untuk menyenangkan Tuhan. Nah kita lah tanpa sadar kita adalah juru selamat kita sendiri. Kita mengupayakan moral, kemampuan untuk membuat kita benar di hadapan Tuhan. Tapi tidak akan pernah berhasil. Tidak ada orang yang menjalani kehidupan yang sempurna, bahkan perbuatan terbaik kita, itu juga dinodai oleh motif yang salah, egois dan tidak murni. Injil adalah bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sekarang, itu artinya tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kita pure, murni.
Nah, itu iman kita. Ya, menempatkan iman kita di dalam Kristus bukan tentang berusaha lebih keras. Itu berarti, ini perhatikan baik-baik. Saya ulang ya. Menempatkan iman kita kepada Kristus, iman kita bukan kepada diri kita sendiri. Aku harus berusaha lebih baik supaya Tuhan disenangkan, bla 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 bla, karena aku sudah diampuni, karena aku sudah ini. Bukan itu saja. Itu masih di dalam tubuh kita sendiri. Nah, gimana sih kok iman itu? Karena ini dasar dari ketaatan kita kan, the obedience of faith, ketaatan yang berasal dari iman. Gimana? Nah, ini dia, perhatikan baik. Menempatkan iman kita di dalam Kristus bukan tentang berusaha lebih keras, bukan. Itu berarti tentang mentransfer kepercayaan kita jauh lebih dari diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, dan beristirahat di dalam Dia. Artinya kepercayaan kita taruh sepenuhnya di dalam Kristus. Artinya seperti ini, Bapa, terimalah saya bukan karena apa yang telah saya lakukan atau akan saya lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan menggantikan saya. Ketika kita melakukan itu, kita diadopsi menjadi milik Tuhan, keluarganya Tuhan. Kita diberikan hak atas kasih Bapa yang kekal. Contoh, ketika kita harus mengampuni orang yang nyebelin, orang yang jahat sama kita. Aku harus berusaha ngampuni, nggak bakalan bisa. Percaya dah. Betul? Iya, karena Tuhan sudah mengampuni aku toh, aku harus bisa. Nah, yang harus kita lakukan adalah mentransfer kepercayaan Injil kita ini kepada Kristus. Aku nggak bisa, Bapak, tetapi aku taruh kepercayaanku kepadamu yang sudah mengalahkan semuanya. Dengan iman itu, aku melakukannya. Aku bisa. Nah, itu bedanya ya. Bedanya di situ ya. It is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually save you. Ini bukan tentang besar banyaknya imanmu, ini tentang objek iman itu sendiri. Ya, iman kita tidak ada. Itu tentang kita meletakkan kepercayaan kita kepada objek iman itu. Siapa? Kristus itu sendiri. Jadi bukan kuat besar banyaknya iman, tetapi objek iman kita sendiri. Objek iman itu sendiri yang menyelamatkan. Bayangin ya, jika ada 2 orang menaiki pesawat, satu orang hampir tidak percaya pada pesawat, skeptis dia, ya yang satunya pede, ya kan? Yang lain memiliki kepercayaan diri yang besar, percaya pada pilotnya dan kru. Mereka berdua masuk ke pesawat ke sebuah tujuan. Ya, yang satunya takut, cerita ketakutan, aduh nanti gimana? Yang satu nggak apa-apa. Nah, tapi pada kenyataannya adalah mereka berdua sampai di tempat tujuan. Satu orang memiliki kepercayaan 100 kali lebih banyak dari orang yang satunya, tetapi mereka sama-sama sampai aman. Bukan jumlah iman mereka kan yang membuat mereka sampai ke tujuan, tetapi objek iman mereka apa? Pesawat, pilot, dan krunya. Jadi bukan yang satu, aduh aku takut, tapi sampai. Yang satunya, percaya diri, ini juga sampai. Apa yang lebih penting? Objek imannya. Nah, objek imannya inilah yang tidak pernah kita perhatikan. Ya, mereka tidak menderita kerugian, mereka tiba dengan selamat di tempat tujuan. Itu karena objek iman. Iman yang menyelamatkan bukanlah tingkat kepastian psikologis. Oh, kamu harus ini, ya, mentalitasmu diperbaiki. Bukan cuma itu. Kalau cuma sebatas itu, tidak perlu Yesus mati buat kita. Itu adalah tindakan kehendak di mana kita beristirahat, sabat di dalam Yesus. Kita memberikan diri kita sepenuhnya kepadanya karena Ia memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Itu kan keren. Ya, saya harus buka yang ini. Buka, sorry ya, sabar ya. Harus buka yang ini. Contohnya ini. Karena harus mengendalikan ini ya, agak repot. Sabar ya guys. Nah, ini yang saya ulang-ulang. Ini perlu diulang-ulang ya pelajarannya. Oke, bentar ya. Ya. Injil sejati itu tentang iman adalah sama dengan keselamatan
plus ketaatan. Injil KW itu tentang keselamatan sama dengan iman plus ketaatan. Tahu tekanannya di mana? Tahu aksennya di mana? Yang satu aksennya di keselamatan. Keselamatan itu adalah iman plus ketaatan. Itu Injil KW. Aku harus punya iman. Tidak ada satu orang pun yang bisa punya iman soal masalah itu. Dan aku harus taat, legalistik. Ya. Maka aku beroleh keselamatan. Kalau yang sejati, itu dimulai dari iman. Dimulai dari kamu dikasih keselamatan. Lewat iman kan, lewat kasih karunia. Kamu dihidupkan kembali dari dosa yang membuat kau mati. Mati secara rohani. Nah, setelah kamu diselamatkan, ketaatan harus terjadi. Hasilnya, itu efeknya, reaksinya, itu adalah ketaatan. Jadi apa ketaatan di dalam iman? Ya ini, kamu melihat perbuatan Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Transferring your trust, transferring kepercayaan kita kepada Kristus. Ya, taruh kepercayaanmu ke situ. Bukan, aku bisa nih, tapi aku tidak mampu Tuhan. Engkau bisa, aku bisa melakukan bersama Tuhan. Nah, ini keren, ya. Ini bisa di ini ya, iman, keselamatan plus ketaatan. Ya, saya tidak banyak, waktunya sudah habis katanya. Mohon maaf ya, dan harus ini. Yang terakhir sudah kok, ya. Yang terakhir itu adalah dari semua itu tidak cukup. Kita ini selama ini masih tinggal di dunia. Kita butuh yang namanya community. Di ayat 6-7 itu Paulus ngomongin tentang komunitas jemaat Roma. Kehidupan iman dan ketaatan yang didorong oleh iman itu meliputi kamu juga orang-orang Roma, gereja di Roma, kamu juga di situ. Kamu juga dipanggil, gitu kurang lebih Paulus ngomong ya. Kamu juga bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Redemption story itu, God story itu. Kamu orangnya. Jemaat di Roma. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma? Dia kasih identitas. Ada 4 kurang lebih ya. Ada 4, saya tampilin nanti ya. Dikatakan di situ, kamu dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Kamu dicintai oleh Tuhan. Kasih karunia anugerah. Kamu dipanggil untuk menjadi orang kudus. The same. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena kekudusan Kristus. Dan kamu harus hidup dalam kasih karunia dan damai. Artinya hidup dalam kasih. Saling mengampuni, saling memberi hormat, saling mendukung, saling, itu dia. Ya. Gitu. Itu. Ya. Saya tutup, sudah selesai. Sudahkah kita mengerti apa yang kita yakini dan percaya? Mengapa itu penting? Karena apa yang kita yakini akan mengatur jalan hidup kita. Apakah kehidupan kita akan mencerminkan masa makin besar pengaruh kebenaran Tuhan yang abadi? Atau sebaliknya, Injil menjadi landasan dari seluruh kebenaran Allah yang ada. Injil menjadi perspektif dalam hidup kita. Melihat bukan cuma sekedar mencari jalan keluar, tapi melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam masalah ini. Dan apa yang harus aku ambil, keputusan apa yang aku harus ambil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak mengerti tentang ini, maka kita akan selalu jatuh di dua kubu. Baik itu legalisme maupun relativisme atau ketiadaan hukum. Terus capek, terus ikut Kristus, ya kan itu yang banyak diomongin apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi yang satunya. Nah, aku tidak bisa lakukan itu. Ya, mending aku berhentilah. Aku ngurus hidupku sendiri dengan logikaku. Aku pasti bisa. Kan yang terjadi seperti itu. Ya, jika kita tidak mengerti, kita akan ada di dua itu, tarik menarik itu. Tuhan mau kita itu rest, sabar di dalam Tuhan, dalam anugerah-Nya. Marilah kepadaku semua yang lebih berkat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan. Injil adalah mahakarya Tritunggal, bekerja sama menyelamatkan kita dalam sebuah komunitas kasih yang kekal. Kita tidak mungkin menikmati keindahan Injil tanpa ada di sebuah komunitas ilahi. Sudahkah kita masuk lebih dalam sebuah komunitas rohani? Kalau belum, segera. Nggak cuma sekedar di kelompok besar.
Oke, Tuhan Yesus memberkati. Guys, kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu sudah disampaikan. Kami tahu Tuhan, berita kabar baik itu sudah didengungkan, sudah diproklamasikan. Itu bukan tentang tips, trik, tentang bagaimana kami harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi itu dimulai dengan sebuah berita kemenangan. Sebuah berita yang memenangkan kami, yang menyelamatkan kami, yang menyatukan kami, yang hubungan kami dipulihkan kepada Tuhan, dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar landasan kami, Tuhan. Iman kami taruh di situ. Itu yang menjadi landasan kami untuk kami taat. Ketaatan yang berasal dari iman. Iman yang berasal dari berita Injil. Dari semua apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kami mau, masalah kami adalah kami tidak mempercayai-Mu, Tuhan. Kami merasa kami jauh lebih pintar dari Engkau. Dalam memilih pekerjaan, dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih apa saja. Kami tidak mau transferring our trust. Kami tidak mau transfer kepercayaan kami kepadamu. Kami yang menjadi juru selamat buat diri kami sendiri. Kami merasa bahwa kami tahu caranya berbahagia. Padahal Yesus sudah menyelesaikannya. Ini ia memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati di dalam Dia. Rest, sabat yang sejati. Sebab itu kami bersyukur buat kabar baik. Kami tidak mau ditipu oleh iblis. Bahwa kami tidak layak. Bahwa kami harus lakukan ini, lakukan itu. Atau sebaliknya, wes tidak usah Tuhan-Tuhanan. Hidupmu adalah hidupmu, caramu adalah caramu sendiri. It's your life, kamu bebas. Kamu akan menemukan satu titik, kamu akan lelah, kamu akan terpuruk. Karena Ia, Kristus, itu memegang seluruh alam, seluruh zaman, Alfa dan Omega. Dan itu ada di dalam Kristus Yesus. Itu harapan kita yang sejati. Hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang jauh dari sempurna ini yang disampaikan ada banyak kekurangan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berbicara lagi lewat komsel-komsel, lewat pertemuan-pertemuan kecil. Kami membahasnya, kami membicarakannya sampai kami benar-benar meresapi apa sih berita kabar baik itu? Apa sih yang sudah Tuhan lakukan buat aku? Apa sih yang membuat aku harus menaruh imanku di situ? Bukan di dalam. Sebab itu berbicara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersyukur. Nah, akhirnya jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dengan maksud, dengan tujuan supaya Kristus semakin dikenal di dalam hidup. Engkau adalah milik Kristus. Engkau adalah doulos-Nya. Tapi jangan lupa, engkau diangkat menjadi murid-muridnya. Diangkat menjadi utusan-utusan itu. Diangkat untuk menjadi duta-duta kerajaannya. Untuk menyatakan kabar baik itu pada seluruh makhluk. Kepada setiap orang yang kau temui di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, promosi yang kau terima tujuannya untuk itu. Dan firman Tuhan yang kau lakukan itu akan membuat janji Tuhan itu semakin digenapi dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, itu memampukan kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa dilepaskan. Tidak ada dosa yang tidak bisa kita kalahkan. Semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Finish. Sudah selesai. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami hari ini dalam pekerjaan, dalam situasi sekeliling kami ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat kota ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Kami akan melihat keindahan Kristus.
Kami akan melihat keindahan Kristus di dalam setiap peristiwa ini, Tuhan Yesus. Bahwa Kristus sedang merancangkan sesuatu yang baik buat orang-orang kudus. Bahwa Kristus sedang merancangkan sesuatu yang baik buat gerejanya. Gerejanya akan naik level. Gerejanya akan memahami berita kuasa Injil ini. Mereka akan dirubahkan, bukan cuma sekedar sikap mereka berubah, tetapi ada perubahan yang radikal di dalam hati mereka, Tuhan. Ada cinta yang membara kepada Engkau sendiri, Tuhan. Bukan karena disuruh, bukan karena ketakutan, karena kami sadar siapa kami ini. Orang-orang yang harusnya menerima murka Tuhan, tetapi kami menerima anugerah. Saya berdoa, nyatakan lebih lagi di kelompok kecil ini, di komunitas kecil ini, nyatakan. Kami yakin percaya, namamu hanya nama Kristus yang disebarluaskan, bukan nama kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus, ketiga yang sah, yang merancangkan segala sesuatu. Kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.